Story. Awalnya Jeff masih menolak. Apakah ibunya serius meminta dia berdamai dan berteman dengan Randy? Jeff masih berada di tempat tidur setelah ibunya berhenti bersenandung cukup lama dan menyuruh Jeff untuk bangun lalu berganti pakaian. Setelah Jeff tahu alasannya, dia langsung menolaknya. Tapi sayang, ibunya adalah seorang manipulator yang cerdas dan tahu bagaimana caranya membujuk Jeff. Dia berjanji kalau Jeff menurutinya dan berdamai dengan Randy, Liu boleh kembali ke rumah keesokan harinya. Ya, dia berhasil memojokkan Jeff dengan janji itu. Jeff tidak punya pilihan lain selain setuju. Tidak lama kemudian, Jeff dan ibunya tiba di rumah Randy. Ibu Randy membuka pintu. Halo, kamu pasti Jeff? Jeff memberikan senyuman yang lemah dan mengkonfirmasi kalau dia adalah Jeff. Halo, saya Sheila Woods. Senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan ibu. Sheila, senang bertemu denganmu. Aku Bridget Hayden. Aku cukup terkejut mendengar kabar kalau anak kita sempat terlibat perkelahian. Kamu pasti mengerti kalau hormon remaja seusia mereka sedang bergejolak. Sebetulnya Randy tidak pernah terlibat dengan perkelahian. Tapi dia bilang kalau Jeff dan adiknya adalah penghuni baru di daerah ini. Dan mereka belum benar-benar paham bagaimana cara hidup di Mandeville. Bukan begitu, Jeff? Jeff rasanya ingin memberi sedikit sindiran. Maafkan aku, Nyonya Hayden. Aku dan Liu tidak tahu kalau anakmu dan teman-temannya boleh memakai sepeda kami tanpa izin. Brigitta, mulutnya memang seperti ayahnya. Tidak tahu kapan harus diam. Bagaimana kalau kita mengobrol sambil minum kopi saja di dalam? Kamu bisa bercerita tentang semua gosip di Mandeville, sambil anak-anak kita bisa langsung berkenalan. Randy ada di kamarnya, Jeff. Di lantai 2, pintu kedua di sebelah kiri. Kamu bisa mendengar semacam suara video game dari kamarnya. Baik, terima kasih, Bu. Jeff pun masuk ke rumahnya. Ia mengetuk pintu kamar Randy dan mendengar Randy menyahut. Hey, gua rasa lu udah denger kan kalau orang tua kita mau kita hangout, kenalan, dan semacamnya. Kata Jeff dengan sedikit keraguan. Iya, itu nyokap gue. Dia gak suka drama. Jujur aja gue rasa dia terlalu khawatir. Kalau lo gak masalah, gue juga gak keberatan. Jeff duduk di lantai di sebelah Randy dan berusaha memulai obrolan. Jadi ternyata bokap lu tuh bosnya bokap gue. Dan dia kaget pas denger kita berantem di tempat parkir. Dia takut dipecat atau dapat masalah gitu. Bokap gue tuh ya semacam bosnya semua orang. Males banget lah. Sebagian dari anak-anak di sekolah ngedeketin gue karena orang tua mereka tuh ya ada ikatan dengan perusahaan bokap gue. Lah, lu gak suka? Iyalah, semuanya tuh palsu. Sisi kota ini palsu. Lo juga bakal ngerasain kalau udah lama tinggal di sini. Tapi percaya deh, semua orang yang tinggal di sini tuh cuma pura-pura jadi sesuatu yang lain. Orang tua gue nyuruh gue ngelakuin ini itu, semua penghargaan dan lain-lain. Semua itu cuma biar bisa mereka ngebangga aja. Gue ngerti sih gimana rasanya. Tahun lalu gue dipaksa ikut kelas boxing sama bokap gue. Gara-gara saudara dari rekan kerjanya tuh kerja di sana. Terus pas rekan kerjanya berhenti, gue juga diberhentiin minggu depannya. Gue harap gue bisa segampang itu. Gue benci baseball, tapi bokap gue pasti nyuruh gue main lagi di musim panas berikutnya dan berikutnya lagi. Dia tahu gue gak suka baseball, tapi dia tetap maksa gue main pakai jersey yang ada tulisan nama perusahaannya. Ren, gue mau tanya deh, kenapa kemarin lu sama teman-teman lu ngerusakin sepeda gue? Udah gue bilang, kota ini tuh palsu dan ngebesenin banget. Lu gak bisa ngapa-ngapain di sini. Kita cuma nyari kegiatan yang seru. Maksudnya, seberapa sering sih lo bakal hangout di toko video atau bermain ke hutan sebelum lo bosan? Cewek-cewek di sini dilarang bepergian, semua toko tutup cepet, nggak ada mall, bioskop aja adanya di seberang kota. Kita tuh bosen, jadi gue rasa gue harus minta maaf. Nggak apa-apa kok. Gue rasa gue juga harus minta maaf nih, karena kejadiannya sampai sejauh itu. Maksud lo soal perkelahian itu malah keren loh. Kit dan Troy, mereka tuh cuma benalu yang nempel karena bokap gue. Kayak yang udah gue bilang, gue yakin orang tua mereka nyuruh mereka buat hangout sama gue. Siang itu seperti berlalu dengan cepat. Jeff sudah lupa kalau semua ini adalah pertemuan yang dipaksakan. Jeff mulai merasa cocok dengan Randy. Pertemuan pertama mereka memang sedikit kacau, tapi Jeff mulai mengerti. Randy tidak seburuk yang dibayangkannya ketika teman-teman idiotnya tidak ada. Sekitar 1 jam kemudian, sesuatu akan terjadi. Jeff mendengar 2 suara pintu mobil yang menutup bersamaan. Dia mendengar mesinnya menyala. Jeff meletakkan controller gamenya dan mengintip dari jendela kamar tidur Randy. Ibunya dan ibu Randy ada di dalam mobil itu. Dan mereka sedang mundur untuk keluar dari parkiran.
orang tua kita pergi. Udah waktunya. Nyokap gue pasti ngajak nyokap lo belanja atau ngopi atau semacamnya. Jeff mendengar Randy mempause gamenya. Jeff, ke bawah yuk. Gue mau kasih lihat sesuatu yang keren. Jeff pun mengikuti. Randy membawa Jeff ke garasi. Di dalam sana cukup panas, apalagi dengan pintu utamanya yang tertutup. Tapi garasi itu terlihat terawat dengan baik. Jeff bisa melihat tumpukan majalah dan juga beberapa peralatan yang menumpuk di bawah meja kerja. Berada di dalam garasi yang kecil dan tertutup, dengan panasnya musim panas yang tidak kunjung hilang, membuat Jeff mulai merasa tidak nyaman. Meskipun dia dan Randy sudah menjadi cukup akrab dalam beberapa jam terakhir tadi, Jeff masih merasakan ada sesuatu yang tidak enak setelah kedua orang tua mereka pergi. Lu mau ngasih lihat apaan, Ren? Bentar, gue ambil dulu. Jawab Randy sambil memindahkan tumpukan majalah dan terlihat sebuah kotak kecil berwarna merah. Jeff melihat Randy mengambil kotak itu dan membukanya. Lihat nih, pistol suar punya bokap gue. Kata Randy sambil mengacungkan senjata merah itu ke berbagai arah. Wow, hati-hati bro. Jeff kaget. Tenang, jangan jadi penakut lah. Ini bahkan belum ada pelurunya kok. Tapi Jeff melihat Randy mengambil satu peluru suar dari kompartemen di belakang. Randy tetap bermain-main dengan pistol itu, membukanya dan memasukkan peluru tadi. Nah, sekarang udah diisi. Tahun lalu bokap gue nunjukin cara pakainya saat kita pergi naik kapal. Kadang gue ambil pistol ini dan nembak ke arah pohon. Tapi kayaknya kali ini gue gak butuh pohon lagi deh. Perubahan suara dan sikap Randy tidak bisa diabaikan. Oke, pistol yang keren. Kayaknya kita harus balik deh. Panas banget di sini. Lagian gue mulai lapar nih. Lu mau makan apa, Ren? Akan tetapi, saat Jeff mulai berjalan kembali ke pintu kecil yang mengarah kembali ke rumah, jalannya tiba-tiba dihalangi oleh dua sosok dengan wajah yang tidak asing.